Halo, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan memberikan tips amalan yang bisa dilakukan agar kalian bisa lolos tes CPNS atau P3K. Tips ini sudah pernah saya lakukan dulu saat mau melakukan tes CPNS. Oke? Orang-orang pada umumnya jika mengikuti tes CPNS atau P3K biasanya banyak yang mengamalkan amalan sholat tahajud dan sholat duha. Lalu jika semuanya mengamalkan amalan sholat tahajud dan duha, apa bedanya kamu dan mereka? Ada pepatah mengatakan jika ingin hasilnya lebih, maka usahanya juga harus lebih. Untuk itu, lakukan amalan lain selain sholat tahajud dan duha agar hasil dari tirakat jalur langitmu akan lebih sukses dari orang lain. Nah, coba lakukan amalan ini agar bisa dimudahkan lolos tes CPNS ataupun P3K. Apa saja amalannya? Yuk simak. Amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, hal yang paling penting adalah sholat di awal waktu. Jika ada azan berkumandang, bersegeralah untuk sholat ya. Jika ada azan berkumandang, bersegeralah untuk sholat. Itu ya, itu yang pertama. Lanjut untuk tips yang kedua atau amalan yang kedua. Nah, sholat tahajud yang kedua ini ya, sholat tahajud harus tetap dilakukan ya. Yang ketiga, sholat duha ya, sholat duha juga harus tetap dilakukan. Yang keempat yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah ya. Sholat qobliyah subuh, ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah duhur dan lain sebagainya ya. Sholat qobliyah dan ba'diyah harus dilakukan gitu ya. Yang kelima amalannya adalah sholawat Jibril 1000 kali sehari. Jadi membaca sholawat Jibril 1000 kali sehari ya, minimal itu, boleh lebih apa-apa. Yang keenam adalah sedekah subuh. Nah ini juga hal yang penting nih, karena sedekah subuh itu katanya sih kalau kita bersedekah subuh terus kita berdoa, itu doanya tuh diijabah gitu loh ya. Untuk sedekah subuhnya itu silahkan niatkan lillahi ta'ala. Setelah itu ya kan niat nih, aku niat bersedekah subuh lillahi ta'ala gitu kan. Terus berdoa deh, semoga dengan bersedekah ini saya bisa lulus tes CPNS atau P3K tahun ini gitu. Itu contoh doanya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, minta maaf kepada kedua orang tua kalau mereka masih hidup ya. Kalau yang sudah punya suami dan anak itu juga silahkan meminta maaf kepada mereka ya, supaya lebih mudah nanti doa-doa kita tuh bisa dikabulkan Tuhan gitu loh. Jadi kayak gitu. Kemudian yang kedelapan adalah bersedekah kepada kedua orang tua dan orang yang membutuhkan. Nah ini mungkin bisa kapan aja ya waktunya. Silahkan cobalah untuk bersedekah ke orang tua dan orang yang membutuhkan ya. Niatkan lillahi ta'ala, kemudian berdoa gitu ya, supaya bisa dengan sedekah ini semoga Allah memudahkanku lolos tes atau semoga tahun ini bisa lolos tes gitu ya. Kemudian yang ke-9 selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah ya, sebanyak 41 kali setelah sholat qobliyah subuh dan sebelum sholat subuh ya. Jadi kan kalau subuh itu sebelum sholat fardunya silahkan sholat qobliyah dulu, sholat qobliyah subuh ya. Kemudian setelah sholat qobliyah subuh ya, silahkan bertawasul kepada Nabi Muhammad ya, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ya, kayak itulah pokoknya. Kemudian setelah bertawasul, niat membaca Fatihah ya, diniatkan saya niat membaca Fatihah lillahi ta'ala.
Kemudian berdoa, semoga dengan membaca Fatihah 41 kali ini saya bisa lulus tes CPNS atau P3K tahun ini dengan mudah ya. Setelah itu baru bi barokatil Fatihah, terus baca Fatihah sebanyak 41 kali. Selanjutnya yang ke-10 yaitu setelah kita melakukan sholat wajib ya, 5 rakaat 5 waktu ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya ya. Setelah kita sholat ya, setiap habis kita sholat ya, kita kan dikiran terus berdoa, kemudian silahkan membaca surat Al-Insyirah 7 kali dan membaca sholawat nariyah 11 kali. Tapi ya sebelum membaca niatkan lillahi ta'ala juga ya. Terus berdoa, ya Allah semoga dengan membaca surat Al-Insyirah ini atau sholawat nariyah ini semoga bisa lolos tes CPNS atau P3K dengan mudah tahun ini. Kemudian baru membacanya tuh, baru baca Al-Insyirah 7 kali, terus sholawat nariyah 11 kali ya. Kemudian setelah itu selanjutnya yang ke-11 amalan yang bisa dilakukan yaitu berdoa pada waktu antara adzan dan iqomah. Jadi kalau ada adzan ya sebelum iqomah itu silahkan berdoa menghadap kiblat ya, berdoa supaya bisa lolos tes CPNS atau P3K karena waktu itu kan mustajab ya untuk berdoa. Selanjutnya yang ke-12 adalah setiap hari harus membaca surat Al-Waqiah minimal 1 kali ya. Boleh setelah sholat subuh, setelah sholat duha, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, atau setelah sholat isya, ya bebas waktunya. Yang penting 1 hari itu harus membaca 1 kali. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 13 yaitu memperbanyak beristighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, diresapi, perbanyaklah seingatmu sebanyak mungkin gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ke-14 adalah selain hal tersebut kalian juga harus mendengarkan lagu-lagu yang liriknya itu membuat semangat setiap hari ya, agar kita bisa atau kalian bisa bersemangat belajar dan terafirmasi untuk bisa lulus CPNS dan P3K. Lagunya Maudy Ayunda yang tentang intinya yang tentang kayak mengejar impian kayak gitu-gitu. Terus Cowboy Junior, lagunya Cowboy Junior yang kayak kamu terhebat atau apa itu ya, kayak gitu-gitulah. Silakan untuk kalian bisa mendengarkan setiap hari biar kalian bisa terafirmasi untuk benar-benar lolos tes CPNS atau P3K. Selanjutnya yang ke-15 yang terakhir yaitu adalah membaca sholawat nariyah sebanyak mungkin sesudah sholat tahajud dan hajat sampai ada adzan subuh ya. Kalau kalian misalnya sholat tahajud dan sholat hajatnya jam 3 pagi ya, setelah sholat langsung membaca sholawat nariyah gitu ya. Setelah zikir berdoa silahkan membaca sholawat nariyah, diniatkan lillahi ta'ala. Setelah itu diniatkan semoga dengan membaca sholawat nariyah ini Allah memudahkan kalian untuk bisa lolos tes CPNS atau P3K dengan mudah ya. Bacalah sebanyak mungkin ya sampai ada adzan subuh gitu ya. Ini agak berat sih untuk dilakukan karena harus terus-menerus dibaca terus gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini amalan yang menurutku cukup ampuh ya untuk bisa membuat impian-impian kalian itu bisa terwujud gitu ya. Oke, itu dia tadi yang bisa
aku bagikan pengalaman amalan yang aku lakukan agar lolos tes CPNS dan P3K. Oh ya, ini juga aku punya tambahan ya. Kalau misalnya kamu udah daftar tes CPNS atau P3K, silakan kartu pendaftarannya ya itu dicetak ya kan, terus kamu taruh di tembok ya depan. Jadi kalau kamu sholat itu kamu taruh di tembok depan saat sholat gitu loh ya, di tempat sholatmu taruh di temboknya gitu, supaya kalau habis sholat tuh bisa kamu pandang, terus kamu doain itu kartu tesmu gitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang aku share, apa yang aku bagikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, jangan putus asa, jangan pernah berpikir kamu tidak bisa. Kamu harus berpikir positif bahwa aku pasti bisa gitu. Ya, aku pasti bisa. Berpikirlah bahwa aku pasti bisa gitu ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkata kun fayakun.